Hai teman-teman Scorpio, kalian tahu nggak kalau Venus, aka planet yang mengontrol tentang beauty, kecantikan, estetik, uang, materi, itu mau transit di 11 house kalian, dan dampaknya akan kena ke segala hal terkait karir, public image, pekerjaan, termasuk ketika Venus retrograding selama beberapa bulan ke depan, mulai dari 22 Juli 2023 sampai 4 September 2023. Transitnya akan berdampak ke 10 house kalian. Dan bulan ini akan jadi bulan yang baik untukmu mengevaluasi pertama-tama hubungan atau koneksimu dengan orang lain, terus mengevaluasi juga hubungan atau koneksimu dengan kakak, adik, atau mentor, orang-orang yang kamu anggap sebagai saudara atau siblings, termasuk tetangga dan orang-orang terdekat. Apa makna self-expression buat kamu? Apa makna mengekspresikan diri buat kamu? Apa makna cinta, dating, dan hubungan yang sehat buat kamu juga? Tapi ketika nanti akhirnya selesai retrograding di 10 house kamu, sekitar bulan September, kalian akhirnya memahami. Kalian akhirnya akan memahami dan memiliki mindset yang lebih sehat terkait how do you pursue your goals? How do you pursue your dreams? Which kind of public image do you wanna live? Which kind of legacy do you wanna live in this lifetime? Public image seperti apa, atau citra diri seperti apa, dan legacy atau kenangan dan dampak seperti apa yang ingin kamu kontribusikan ke dunia atau ke pekerjaan kamu, ke karir kamu dalam skala luas nantinya. Mungkin kalian akan lebih tertarik untuk mengevaluasi pekerjaan yang aku pilih itu sesuai dengan misi jiwaku nggak sih? Pekerjaan yang aku pilih sesuai dengan kata hatiku nggak sih? Imageku saat ini atau peranku, bagaimana cara publik menilai aku, itu memang sesuai dengan how do I wanna be seen in public atau tidak sih? Dengan aku pengen dikenal seperti orang yang seperti apa, aku pengen dikenal sebagai orang yang seperti apa, aku ingin diingat sebagai orang atau pribadi yang seperti apa. Dan ini akan jadi momen yang baik untuk kamu mengevaluasi itu semua. Kalian mungkin lagi ngegas banget sih, aku rasa selama bulan Juli kalian akan lebih ngegas banget, entah untuk mengumpulkan sebanyak mungkin ilmu, atau mungkin kamu tertarik untuk belajar branding atau personal branding, atau kamu tertarik untuk mempelajari apapun ilmu yang kamu sadari, ilmu atau talenta dan bakat baru atau bakat lama yang resurrecting, bakat dan talenta lama yang muncul kembali. Kamu tahu itu nanti akan menyokong atau mendukung karir kamu dalam jangka panjang. Dengan Jupiter yang akan transit di Taurus dan masih transit di Taurus sampai Mei 2024, teman-teman semesta akan punya cara uniknya untuk menunjukkan ke kamu dan membuka mana orang-orang, mana koneksi yang betul-betul bisa kamu percaya dan mana yang tidak. Mana kontrak kerja atau peluang karir yang memang that's really good for you, atau sebetulnya ada orang atau kerjaan atau karir atau peluang karir yang kelihatannya baik tapi sebetulnya ada udang di balik batu. Maksudku, semesta akan punya cara uniknya sepanjang bulan Juli untuk menunjukkan ke kamu mana hal-hal yang memang that's meant for you dan mana yang tidak, mana yang memang ditakdirkan buat kamu dan mana yang tidak. Perhatikan komunikasi kamu atau arus komunikasi kamu, pola komunikasi. Lalu kalau misalnya kamu ada yang memang perlu tanda tangan kontrak atau diurus, evaluasi dan baca berkali-kali, baca berulang kali sampai kamu yakin dengan pilihan kamu dan dengan apa yang perlu kamu tanggung jawabkan. Dan ketika Mars masuk ke 11 house kalian pada tanggal 11 Juli 2023, mungkin kalian akan banyak menghabiskan waktu dengan socializing, atau banyak menghabiskan waktu juga di bulan Juli dengan teman-teman kamu, atau memperhatikan citra kamu di online, di sosial media, atau kamu akan lebih aktif lagi di sosial media, atau melakukan aktivitas yang bermanfaat untuk komunitas atau untuk orang kalayak luas, atau kamu banyak menghabiskan waktu memang dengan orang-orang yang they need your leadership presence. Mereka butuh keberadaan kamu dan mereka butuh
bakat kepemimpinan kamu dalam cara apapun. You may meet new people atau make new connections. Kamu mungkin akan bertemu orang-orang baru atau koneksi baru dan lingkungan baru yang menginspirasi kamu. Dan mereka bisa membantumu belajar. Sama seperti aku bilang di awal. Bulan Juli itu somehow akan ada ilmu, atau kamu mengumpulkan ilmu, atau kamu dapat pelajaran. Toh pelajaran juga bukan hanya sebagai dalam bentuk akademis saja ya. Tapi ada yang namanya street smart dan memang ada yang namanya book smart. Ada pengalaman atau pelajaran yang kita dapatkan dari menjalani hidup sehari-hari, dari pengalaman hidup. Memang ada juga yang dari teks atau dari buku atau secara akademis. Bagaimanapun cara kamu mendapatkan pelajaran-pelajaran dan ilmu itu nantinya sepanjang bulan Juli, pelajaran-pelajaran yang kamu dapatkan, pelajaran-pelajaran yang kamu kumpulkan, dan pelajaran-pelajaran yang kamu akumulasikan itu nantinya bisa berdampak positif buat kamu untuk jangka panjang. Dan ketika 17 Juli 2023 New Moon-nya itu transit di house kalian, mungkin banyak yang udah ngerencanain traveling atau traveling ke luar negeri, atau kamu melakukan aktivitas yang kamu sadar aktivitas itu bisa menguatkan iman kamu kepada semesta atau bisa meningkatkan kebijaksanaan kamu. A lot of possibilities regarding to publicity. Somehow aku rasa entah dalam skala besar atau dalam skala kecil bisa jadi banyak kejadian yang memungkinkan kamu untuk entah untuk sering muncul di publik, mau tak mau harus sering muncul di publik, atau mau tak mau banyak aktivitas atau banyak kegiatan yang memungkinkan kamu untuk publish something, atau menunjukkan ke kolektif, menunjukkan ke publik, atau menunjukkan ke khalayak tentang bisa jadi bakat kamu atau talenta kamu atau suatu hal yang memang presentable, bisa kamu present atau bisa kamu tunjukkan ke publik, bisa kamu pamerkan ke publik. Dan setelah Venus retrograding mulai dari tanggal 22 Juli 2023, akan ada kesempatan buat kamu mengevaluasi dan mempertimbangkan selama beberapa bulan ke depan, ya, apakah pekerjaan yang kamu lakukan itu sudah suportif, mendukung kamu, membahagiakan kamu atau tidak. Take some time off whenever necessary. Ambil waktu dan ambil jeda untukmu beristirahat kalau butuh. Something from the past may return. Entah itu mantan atau orang dari masa lalu kamu akan kembali, atau tanggung jawab dari masa lalu kembali, atau memori dari masa lalu kembali, atau bahkan mungkin kalau kalian ada yang punya hutang atau ada yang punya tanggung jawab memang belum selesai, it's a great time for you to finish that. Finish what you've started. Selesaikan apa yang perlu kamu selesaikan dan selesaikan apa yang sudah kamu mulai. Supaya nantinya setelah nanti September dan Venus sudah direct lagi, kamu akan merasa sangat bangga pada dirimu sendiri ketika akhirnya kamu sudah berhasil menyelesaikan apa yang memang sudah menjadi tanggung jawab kamu atau sudah perlu kamu lakukan, tapi kamu sempat nunda-nunda itu. Aku rasa ini ada kaitan dengan pekerjaan atau memperbaiki citra diri, memperbaiki public image, memperbaiki reputasi kamu dalam cara apapun, atau bahkan memperbaiki bagaimana cara kamu berkomunikasi dengan orang-orang sekitar kamu, teman-teman kamu, lingkungan kamu. Tapi seperti aku bilang tadi, sampai pertengahan Mei 2024, semesta akan punya cara uniknya untuk menunjukkan ke kamu. Mana orang-orang yang memang baik, tulus baik buat kamu, mana teman-teman yang baik, tulus buat kamu, mana kontrak kerja atau peluang karir yang terbaik buat kamu, dan mana yang tidak. Walaupun mungkin kalian pernah dengar gak istilah when one door closes, another one opens. Ketika Tuhan menutup satu pintu, pasti beliau akan membukakan pintu yang lain juga. Mungkin memang kalian, aku rasa perlu waving goodbye atau perlu berpisah dengan entah orang atau individu atau peluang karir atau meninggalkan pekerjaan lama atau kamu meninggalkan harapan lama. Tapi percaya deh, nantinya kamu akan bangga dan merasa seakan semua kehilangan atau semua yang gagal atau semua yang perlu tertunda itu adalah bagiannya atau caranya Tuhan redirecting atau mengarahkan kembali alur hidupmu ke jalur yang terbaik, ke jalur yang lebih baik lagi. It's not loss. It's not gonna be a loss. But you will feel like everything that's been happening in your life, they're actually just part of the blessings in disguise. Mereka itu berkat, mereka itu rezeki.
Mereka itu keajaiban yang Tuhan sedang sinkronisasikan dan atur sedemikian rupa untuk mengarahkan hidupmu dan membantumu berjalan ke tempat dan situasi yang lebih baik lagi. This is nice. Bulan Juli akan sangat-sangat monumental dan life-changing atau mengubah hidupmu dalam cara yang luar biasa. Be open to experiences and be open to new experiences too. Buka dirimu untuk memiliki dan menghargai pengalaman-pengalaman baru. Oke. Aku rasa ini semua untuk teman-teman Scorpio Rising, Sun, dan Moon untuk bulan Juli 2023 kalian. Kalau kalian suka jangan lupa untuk like, dan semoga ini bisa bermanfaat dan resonate buat kalian dalam cara apapun. Kalian bisa kirim video ini atau bagikan video ini ke siapapun teman-teman kamu yang kamu rasa butuh mendengarkan video ini atau video lain dari Relation Priestess. Silakan follow aku juga di Instagram dan di TikTok supaya kita bisa seru-seruan bareng di platform lain juga. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.